Halo semuanya, kembali lagi di channel List of Grid bersama saya Iwan Sofrudin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membangun sebuah project, yaitu project kasir dimulai dari nol sampai benar-benar jadi nanti. Tapi di sini saya tidak ada persiapan sama sekali ya, tapi nanti kita akan belajar di jalannya nanti dan sampai selesai itu benar-benar uh, perjuangan semuanya. Oke. Pertama, sebelum kita membuat project, kita harus membuat rancangannya dulu. Biasanya ada UML dan yang lainnya. Tapi di sini karena kita mengejar waktu ya, cepat ya. Jadi kita langsung desainnya di database-nya dulu. Oke. Untuk membuat atau mendesain database, biasanya saya langsung membuat di MySQL-nya, yaitu kita bisa menggunakan php-myadmin. Silahkan akses di browsernya localhost php-myadmin, atau di sini saya namanya PMA ya. Login. Oke, kalau di Windows biasanya itu 0 ya. Root, passwordnya kosong. Nah, di sini kita akan membuat project baru. Kita new di sini ya. Terus kita kasih nama kasir. Kasir. Oke, kita create. Sudah terbuat ya. Nah, dalam membuat sebuah sistem kita harus, yang pertama yang harus kita tentukan yaitu pelakunya atau aktornya. Nah, aktor di sini mungkin di kasir nanti kita tentukan ya ada. Nah, aktor sendiri itu dibagi apa namanya? Nah, di sini kita sebut dengan istilah role. Role ya. Kita buat tabel ini pertama role. Kita paling sini ada tombol go. Nah, di sini kita nama tabelnya role. Pertama jangan lupa ada ID, ini auto increment primary key. Panjangnya 11 ya. Mentokin aja nggak apa-apa. Lalu di sini kita kasih nama title, role title ya. Kasih nama varchar 255. Kayak gini aja nih sebenarnya udah cukup kok. Udah ya, dua aja ya. Jadi title atau mungkin ada levelnya paling ya. Level. Kita kasih tiny integer aja. Levelnya mungkin cuman kasih 2 ya. Oke, kita save. Oke, save. Di sini udah ada level role ya. Role ini nanti seperti ada super admin, admin, kasir sendiri, pegawai. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya role, selanjutnya kita harus punya data usernya dulu. Oke, kembali lagi ke kasir ya, kasir ya. Terus kita buat new lagi. Nah, di sini kita kasih tabel namanya user. Jangan lupa tetap ada ID. Kenapa nggak user ID tadi juga nggak role ID? Kenapa? Karena tabelnya sudah user. Di dalam tabel user ada ID, berarti udah jelas kan ini ID dari user, kayak gitu ya. Oke, panjangnya 11, auto increment primary key. Kita kasih nama ini ya, name ya berarti ya. Name berarti username. Varchar 255. Password varchar juga 255. Terus satu lagi apa? Berarti role ID ini ya. Nah, ini nanti diambil dari role tadi. Orang ini loh, role-nya apa? Seperti itu ya. Apakah ini udah cukup? Saya kira udah cukup. Karena kita yang penting cepat aja. Masalah kompleksitas nanti ditambah lagi ya. Oke, setelah itu ada tombol save, kita save aja. Udah ya, berarti kita udah punya user, sudah punya role. Nah, setelah itu kita harus tahu kira-kira apa sih yang akan dilakukan di sini. Nah, pada dasarnya kita akan menjual ya, kasir itu menjual. Berarti apa yang dijual? Produk. Tapi produk kan punya kategori, berarti kita bikin kategori dulu. Kategori produk. Berarti di sini kita buat kategori atau apa ya? Produk kategori berarti ya. Atau kategori produk. Oke lah, kategori aja ya, karena pastinya ini produk. Oke, di sini ada ID, panjangnya 11. Jangan lupa auto increment primary key. Title, berarti kategori ada titlenya ya, varchar 255. Ada descriptionnya pakai teks nggak apa-apa. Udah nggak ini? Udah ya, kayaknya seperti ini itu udah cukup. Ada title, ada description, dia udah masuk kategori. Oke, kita save. Oke ya, sudah. Kita udah punya kategori ya, berarti selanjutnya ada produk. Kita harus punya produk terlebih dahulu. Oke, di sini kita berarti produk. Pak, dari tadi kenapa sih bahasa Inggris semua? Kenapa? Karena supaya kita lebih gampang nantinya untuk
developnya, karena rata-rata di standarnya itu pakai bahasa Inggris. Oke, ada ID, jangan lupa panjangnya 11, auto increment, primary key. Ada title juga, product title ya, nama produknya, varchar 255. Ada description text, nggak apa-apa. Terus ada apa ya, gini, berarti kita ada namanya kategori ID integer 11, jadi kita bisa tahu oh barang ini termasuk kategori apa gitu ya. Berarti ini nanti satu produk hanya memiliki satu kategori kayak gitu, kita batasin ya biar lebih cepat nanti pengerjaannya. Selanjutnya setelah kategori kita butuh satu lagi, yaitu ada namanya gambar ya, foto atau image aja, kita kasih varchar 255. Terus satu lagi mungkin kita kasih price ini dibagi menjadi dua ya, mungkin kita kasih price by integer gak apa-apa. Terus satu lagi price sell, harga beli sama harga jual ya, jadi biar kita tahu nanti perbedaannya. Kita kasih juga stock atau QTY ya, quantity, kita kasih integer juga 11, jadi kita bisa tahu stoknya sekarang itu masih ada berapa. Oke ya, deskripsi, kategori, gambar, stok. Oke, kayaknya ini udah ada ya, udah cukup ya. Nah, kita tambah dua lagi nih supaya kita tahu kapan dia created, add ya, date time, kita kasih di sini mungkin time. Di sini juga updated add, di sini juga kita kasih time. Nah, ini created add ya. Di sini kita isi current time supaya apa? Kita tahu pertama kali di input kita nggak usah nyeting ini, maka otomatis dia waktu sekarang. Nah, yang di updated add kita ini ada pilihan on update current timestamp. Jadi ketika dia dirubah datanya lewat database, nah maka otomatis waktunya juga berubah. Jadi kita bisa tahu oh kapan sih produk ini diperbarui, seperti itu ya. Oke, kita save. Sebenarnya saya pengen ada ide lagi sih, menambah user ID. Jadi kita bisa tahu siapa sih yang menambah produk ini, seperti itu. Tapi nanti sepertinya yang bisa menambah produk ini kita batasin hanya admin saja gitu ya. Oke, setelah kita punya kategori, punya produk, lalu apa sih? Yaitu kita bisa menambah satu lagi penjualan atau transaction ya. Mungkin nanti ada pelanggan, tapi kayaknya kita nggak ada dulu. Yang penting kita selesai dulu cepat ini. Oke, yang pertama, kok kayak pertama ini lanjut ya. Berarti kita ada tabel penjualan atau tabel transaction atau sell itu. Oke, transaction aja ya. Ini ID, panjangnya 11, auto increment, primary key. Di sini berarti kan ada produk yang dijual apa? Apakah masuk kategori? Nggak usah, karena kategori sudah ada. Terus price, berarti kan dia dijual berapa. Kenapa nggak ngambil dari sini? Nggak, karena bisa jadi nanti harganya berubah. Jadi kita bisa, tapi kita di sini nggak berubah. Kita bisa tahu harganya ya. Ini produk ID, price, terus di sini ada user ID. User ID berarti di sini nanti siapa sih yang menginputkan transaksi ini gitu ya. Produk ID, price sama user ID. Sepertinya udah cukup ya. Terus kita kasih dua lagi, yaitu created add sama updated add. Jadi kalau ada updated itu harusnya berarti nanti ketahuan oh ini ada kecurangan di sini. Harusnya nggak boleh ada updated add ya. Di sini kita kasih timestamp juga. Current. Nah, di sini on update current timestamp. Oke. Kita save. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah punya 1 2 3 4 5. Ada 5 tabel. Oke ya. Kita udah ready nih untuk membuat kasir sederhana. Oke,
Untuk project ini kita nanti membuatnya menggunakan framework ya. Mungkin apakah Laravel? Tidak. Kita pakai yang lebih simpel aja. CI 4 enggak. CI 4 ternyata belum support PHP 8. Di sini saya sudah menggunakan PHP 8, maka kita pakai CI 3 dulu ya. Oke. Kita langsung cari ada aja codeigniter.com. Kita buka ya, codeigniter.com. Di sini kita bisa langsung pilih ini, download. Nanti kita pilih yang versi 3, jangan yang versi 4. Karena apa? Karena versi 4 belum support PHP 8. Oke, langsung kita download codeigniter 3. Nah, ini sudah ke download ya. Kita buka. Nah, seperti ini. Saya asumsikan kalian sudah punya dasar ya, sudah ada SAM di laptop kalian atau komputer kalian. Ini projectnya. Maka di sini kita buka file explorernya. Kalau di Windows berarti biasanya disimpan di C SAM htdocs. Kalau di Linux di varww html ya saya. Tergantung kalian menyimpannya di mana. Oke, di sini saya drag saja, saya pindahkan ya ini ya, ekstrak, saya pindahkan ke sini. Nah, ini sudah ada. Sudah saya drag ya. Nah, di sini saya rename, saya rubah menjadi namanya kasir. Kasir, kita enter. Oke, sudah ya. Nah, di sini berarti sudah bisa diakses lewat browser. Kita tutup dulu, kita akses localhost. Ini ya, localhost slice kasir. Nah, ini udah ada pertama kali CI halamannya seperti ini ya, welcome page ini. Oke, langsung saja kita buka Sublime Text. Di sini saya menggunakan Sublime Text, kalian menggunakan VS Code tidak apa-apa. Di sini untuk menambahkan projectnya, kita pilih ini ya, project, add folder to project, pilih project tadi yang sudah kita buat ya. Berarti di sini namanya tadi varww html. Di sini saya akan mencari yang namanya folder kasir. Nah, ini udah ketemu kasir. Oke, open. Nah, berarti di sini udah ditambahkan ya. Oke. Selanjutnya kita setting database-nya dulu. Config autoload jangan lupa. Di sini nanti kita tetap butuh yang namanya nih libraries. Libraries nanti pasti kita butuh namanya database selalu ya, biar kita nanti ya, jangan lupa ya di application config autoload baris ke-61 libraries database dan session, karena kita nanti butuh login sama langsung setiap halaman harus mengakses database. Oke ya, kita save helper ini jangan lupa kita butuh namanya URL untuk untuk base URL nanti dipakainya biasanya. Oke, kalau sudah kita berarti tinggal setting ini database. Nah, database-nya ini kita tinggal isi sesuai dengan konfigurasi kita. Misalkan di sini saya menggunakan root password. Database-nya tadi kita kasih nama kasir. Nah, database-nya ini sesuai dengan database kalian, isinya apa gitu ya. Di sini saya sensor. Kalau di Windows berarti biasanya kosong. Oke, kita reload lagi. Nggak ada error ya. Kita coba cek di database, misalkan kita errorkan. Misalkan username-nya kita mana tadi? Nah, database kan ini kan. Oke, misalkan ini database-nya kita errorkan, kita tambahkan 1 karakter. Kita jalankan. Nah, pasti error. Karena database-nya tuh nggak bisa. Oke, di sini saya kembalikan lagi ya. Kita tutup. Oke, ini udah bisa diakses ya. Oke, langkah pertama kita udah punya, berarti kita buat controller dulu. Controller pertama yang paling dasar itu biasanya dashboard. Nah, kita buat controller, kita kasih nama new file. Di controller klik kanan new file ya. Terus di sini sudah ada filenya, kita Ctrl S saja. Udah otomatis. Kita kasih nama dashboard ya. Iya, oke, dashboard lah, nggak apa-apa. Atau produk aja ya. Kita role.
kita buat role dulu, role.php. Nah, untuk keamanan kita buka welcome. Nah, kita copy saja ini di welcome yang 2 baris di atas ya, kita paste, Ctrl V. Nah, di sini kita langsung coding saja di sini class role extends CI controller. Oke, public function index ya. Nah, untuk ngecek ini kita bisa memanggilnya di sini index.php/role. Nah, kosong ya, berarti udah, kalau nggak error, nggak not found, berarti udah bener. Nah, di sini kita akan membuat role-nya nanti $this load view role index. Nah, controller ini dia akan memanggil view role index. Di manakah itu? Kita buat viewsnya di folder views, kita buat folder baru, klik kanan, new folder, kita kasih nama role ya, enter. Otomatis di sini sudah ada. Nah, di sini kita buat lagi, klik kanan, new file. Kita sudah ada file ya, Ctrl S. Kita kasih nama index.php. Nah, di sini udah ada index ya. Lanjut. Nah, di sini kita bisa membuat HTML, tanda seru, tab. Nah, di sini kita bisa buat role. Nah, ini udah jadi role ya. Kita butuh Bootstrap gak sih di sini? Nah, kayaknya kita perlu ya. Kita download aja dulu Bootstrap. Bootstrap ya, kita cari di Google Bootstrap. Kita download. Nah, ini compiled biar yang paling ringan lah. Oke, Bootstrap 5 ya, ini udah ya. Oke, ini Bootstrap, file Bootstrapnya. Kita buka project kita. Jangan lupa tadi naruhnya di mana. Saya di ini kasir. Naruhnya di mana ini? Nah, naruhnya kita bisa di luar sini. Kita bisa bikin folder baru, new folder. Kasih nama assets ya. New folder, kasih nama assets. Nanti otomatis sudah ada di sini. Nah, ini kita drag saja ke sini. Drag ya, klik, jangan lepaskan, tarik ke sini, lepas. Oke, udah. Di sini kita rename saja Bootstrap biar nggak kepanjangan ya. Nah, di dalamnya udah ada CSS sama JS. Oke ya, kita tutup. Nah, untuk memasukkan Bootstrap di sini kita bisa menggunakan link tab. Nah, udah ada rel ya, style sheet. Nah, ref-nya kita bisa menggunakan echo tab base URL. Base URL itu berarti di sini ada aset di sini. Nah, kita ketik di sini ya, assets slice bootstrap, karena di sini ada bootstrap. Lalu di sini ada CSS slash CSS slash lagi, baru di sini ada bootstrap min.css, bootstrap.min.css. Kita save, lalu kita cek, kita reload ya. Kita klik kanan, inspect element, apakah ada merah di sini di konsol. Jika tidak ada merah atau error, berarti kita sukses berhasil load ini. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke Sublime Text kita. Bawahnya ini berarti ada script tab. Nah, kita kasih src, echo lagi, base URL sama ya, assets slash bootstrap js slash bootstrap.min.js. Oke, kayak gini ya. Lanjut ya. Kalau ini sudah semua, berarti kita akan di sini membuat div container. Nah, role-nya nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama mungkin kita bisa menggunakan div apa ya? Card. Kita buat card, terus ada div card header. Kita Ctrl Shift D, yang ini kita ganti menjadi footer.
Ini kita body gini ya, role form, sorry. Nah di sini kita ada form, jangan lupa. Action, metodenya post, kayak gini ya, Ctrl Shift arah atas ya, biar bisa pindah. Nah di footer nanti ada button tipenya submit, kelas btn sukses ya. Di sini kita ubah jadi save. Nah di sini kita ada label, jangan di form group dulu. Lalu ada label, ini labelnya tadi title ya, title, sorry. Terus ada input tipe text, jangan lupa name-nya title ya, kelas form control. Setelah title nanti ada level, ini bisa kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Title ini kita rubah menjadi apa tadi, level. Ini number ya, levelnya number. Oke, kita reload. Nah sudah jadi, ada title, ada level. Oke, di sini kita kasih placeholder ya, placeholder biar rapi gitu. Input year role. Di sini juga kita kasih placeholder input the level. Gini aja, role level. Ini berarti input role title. Oke. Nah, udah ada ya. Nah, kita udah punya name nih. Udah punya name juga. Nah, submit berarti ketika submit. Nah, berarti dia reload ya. Nah, supaya ini apa namanya? Harus keisi semua, kita kasih required. Di sini juga kita kasih required. Nah, jadi kalau di save itu nanti ini keluar kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita proses menyimpannya. Proses menyimpannya berarti ada di controller. Nah, di sini. Nah, di sini kita panggil nih $this modelnya ya berarti ya. Oke, untuk memanggil model kita bisa load model role model gini ya. R-nya kecil gak apa-apa kok. Role model berarti di sini $this role model save gini ya. Save. Nah, langsung menyimpan, tapi ini kan kita belum buat. Nah, kita buat dulu nih di application models. Nah, di sini kita klik kanan new file seperti biasa, kita save, Ctrl S, kita kasih nama tadi ya, role_model.php. R-nya besar ya, nggak apa-apa buat menunjukkan kalau ini kelas gitu ya. Tapi pas load tadi kok kecil, ya nggak apa-apa. Nah, ini ya. Jangan lupa baris pertama dan kedua kita copy untuk keamanan biar nggak bisa diakses langsung. Berarti di sini kita tinggal kelas role_model extends ci_model. Nah, di sini tadi kan kita membuat function save, public function save gini ya. Nah, berarti kita buat variabel $data sama dengan $this input post. Nah, ini tuh sama kayak $_post gitu ya. Terus kita kasih kondisi if not empty $data. Nah, gini aja, ini ganti post. Nah, berarti kita tinggal gini. Kita kasih if aja. If $this db insert. Nah, gini. Ini udah ya. Sini ada else. Gini aja return ya. Kita bisa gunakan return di sini. Return msg role violet
to save, alert, danger. Nah, ini nanti kita bisa masukkan ke view-nya, roll success to save. Ini diganti dengan sukses. Insertnya kemana? Nama database-nya yaitu roll. Datanya apa? $data. Kenapa langsung seperti ini? Karena kok data post ya? Post. Kenapa? Karena kita sudah punya tadi kan, ada title sama level. Nah, di sini berarti kita bisa buat nah, di sini if langsung tab ya, not empty $MSG, maka di sini kita bisa menggunakan alertnya dari Bootstrap. Kita tinggal buka aja Bootstrap, di documentation-nya di sini kita bisa mencari yang namanya alert. Nah, ini ada alert, kita klik. Nah, ini ada sukses sama danger. Kita tinggal ganti ininya aja kan. Kita copy, kita kembali ke sini. Jelek nih. Nah, kayak gini ya. Nah, ini isinya MSG tadi, $MSG, yang ini alert. PHP echo $MSG alert. Nah, kayak gini ya. Kalau MSG-nya nggak kosong, berarti kita taruh di sini. $MSG sama dengan ini. Kan dia dapat return kan. Kalau nggak ada return ya kosong. Di sini kita masukkan MSG, $MSG. Gini ya. Oke, kita lanjut di sini. Kita reload. Kita cek di database-nya role masih kosong ya. Oke, di sini kita coba role pertama super admin, levelnya 1. Paling rendah level, anggap aja itu yang paling tinggi ya. Kita save. Nah, role success to save. Berarti di sini kita klik lagi. Nah, sukses ya, levelnya 1 udah dapat ID. Nah, segampang itu, semudah itu untuk melakukan insert ya di dalam CI. Nah, setelah bisa menyimpan, berarti kita juga harus menampilkan data juga kan. $data sama dengan $this role model get role. Gini aja, get all. Ya, get all role. Di role model kita buat function baru, public function get all role. Nah, di sini kita tinggal return $this db. Kita lebih enak bisa pakai get where. Ya, get where nggak apa-apa karena kita nggak ada where-nya ya. Get where role result array, atau mungkin get saja ya. Get result array. Di sini kita masukkan ke dalam data. Oke, di indeks ini kita cek nih kira-kira ada nggak. Tadi kan card pertama ya. Di card kedua di sini kita cek if not empty $data. Kita ini pretty ya. PHP printr $data. Kalau datanya nggak kosong nanti dia nampilin sesuatu. Nah, ini ada super admin. Oke, udah ada datanya ya. Nah, berarti kalau ada datanya kita tinggal buat tabelnya. Tabel ada kelas table, berarti kita buat head ya. TH ada nomor, ada title, ada level. Oke, udah ya. Tadi ada title sama level, gak ada description ya. Oke, terus body-nya tr, td. Oh enggak, yang ini kita looping. For each step $data as $key.
dollar key, terus gini ya, dollar value tr td, ini number berarti kita bisa buat php dollar bentar, di sini dollar i sama dengan 1 ini ya. Nah di sini nanti kita bisa dollar i plus plus, ini udah termasuk echo kayaknya ya. td lagi echo dollar value title, bawahnya itu level gini ya. Oke, nah nomor 1 super admin level ya. Oke, kita coba lagi masukkan super admin, terus ada admin levelnya 2, udah masuk ya. Kita ada mungkin lagi kasir levelnya 3. Oke, ini udah bisa ya. Mungkin kita uji coba ya, tester levelnya 5. Oke, nah udah bisa nambah, berarti kita tinggal dua opsi, bukan dua opsi, dua modul, bukan dua modul ya, dua fungsi, hapus sama delete. Hapus sama delete kan hapus ya, delete sama edit atau update. Nah kita edit dulu ya. Berarti di sini kita bisa menambahkan action. Nah di sini kita bisa membuat dua button ya, atau ref. Dikasih kelas btn aja. Kalau edit mungkin kita bisa menggunakan primary edit. Kalau yang hapus mungkin bisa pakai danger delete. Nah refnya kita kasihkan echo, aduh loh kok gini, echo base url di sini index.php slice roll slice edit gini ya, ada gini, ada ID-nya dollar value ID. Untuk yang hapus juga ya, mungkin kita bisa copy, kita taruh sini, ini dikasih ganti delete. Nah roll delete ya, cancel. Nah ini ada edit, ini ada delete. Misalkan kita pengen edit tester, klik edit, terus nah dia mengarah ke roll edit 4. Nah berarti kita harus membuat function baru di sini, public function edit, ada ID-nya tadi sama dengan 0. Nah berarti di sini kita if not empty dollar ID ini aja, load view roll edit. Dollar data, dollar data kosong. Terus kenapa kok di sini kosong, di sini ada lagi, ini supaya masuk di sini gitu ya. Dollar this roll model get roll dollar ID. Nah berarti di model kita buat satu lagi, public function get roll dollar ID sama dengan 0, if not empty dollar ID. Kita return dollar this db get where roll, atau gini aja biar aman ya, query select bintang from roll where ID sama dengan koma, di sini ada dollar ID row array. Ini supaya tidak tidak ada itu ya, SQL injection. Kita pakai prepare ini, langsung row array get roll ya.
Nah, kita reload. Role model tidak ada, berarti harus kita load dulu. Nah, masa kita load lagi di sini supaya kita tidak load terus-terusan. Di sini kita buat construction public function underscore construct. Nah, di sini baru kita load di sini. Oke, kita refresh. Oh gini, parent underscore construct. Nah gini, biar dia ngikut atasnya. Nah, role edit belum ada. Nah, berarti kita buat views ya di dalam role, new file, jangan lupa Ctrl S, kasih nama edit.php. Oke, sudah ada ya. Nah, kosongan kita tinggal copy saja kan dari sini, Ctrl C, taruh edit, Ctrl S. Kok HTML kita ganti PHP ya, PHP. Nah, edit kita nggak butuh ini, kita hapus. Nah, tapi di sini kita butuh nih, kita butuh data. Kita kasih if aja ya. Di sini kita kasih if not empty $data, ada else-nya. Nah, kalau datanya nggak kosong, berarti dia ke sini. Kalau datanya kosong, maka dia ngasih alert. Nah, ini kasih danger aja nggak apa-apa di sini. Danger, terus ada tulisan sorry, data is invalid. Gini ya. Oke, misalkan ini ID 12 atau 90 kan nggak ada ya. Tuh kan, sorry data is invalid. Gitu ya. Ini di div card ya. Oke, sip. Kita kasih HR aja biar rada ke bawah. Nah, kayak gini ya. Oke. Tadi datanya itu 4 ya. 4. Nah, supaya tampil di sini kita berarti harus menampilkan datanya. Ada value echo $data title. Di sini juga berarti value echo $data level. Kita reload. Nah, udah ya, udah sesuai dengan yang ada. Kita mau rubah yang keberapa ini gitu kan. Di sini berarti kita harus membuat ini juga $this. Kenapa di atas? Nanti untuk ini mengupdate ya, update dulu, habis diupdate baru dia ngambil data yang terbaru. Role model update $id. Nah, di sini kita buat update gitu ya. Kita rubah aja supaya nggak tabrakan dengan yang lainnya. Public function update role $id. Nah, di sini kita bisa $this. Gini, kita copy dari sini aja ya berarti ya. Copy. Ini bukan insert tapi update ya. Kalau update itu di CI itu kita bisa localhost kasir /user underscore guide kayak gini ya, kasir user guide. Nah, di sini udah ada, kita bisa cari update. Nah, ini ada query builder class update. Nah, ini ada updating data, bisa menggunakan replace, bisa menggunakan set. Berarti di set dulu baru update. Atau update langsung ada where-nya. Atau update langsung belakangnya ada where-nya ID apa kayak gitu ya. Oke, atau array kayak gini. Oke, sip.
Berarti di sini kita update nama tabelnya, lalu ada postnya yang dikirim, lalu ada ini ID-nya apa? $ID gini ya. Success to update. Failed to update. Gini ya. Oke. Tester kita testerer. Kita save. Roll. Oh ini dia udah berhasil, cuman nggak ada message-nya ya tadi ya. Di edit. Oh iya. Ya padahal ini udah ada. Oh iya. Kita belum ngasih message ini. Padahal ini udah return kan. Nah, kenapa nggak ada? Karena kita nggak masukin ke dalam variabel. Di sini harus kita masukkan ke dalam variabel $msg sama dengan ini $msg. Nah, kayak gini ya. Ini kita buat tester lagi, kita save. Nah, kita udah bisa update nih. Oke, kita kayaknya perlu ini ya, perlu menu navigasi supaya bisa mengarah kemana-mana. Kita cari aja nav. Ini ada navbar. Nah, ini ya, navbar ini kita copy saja. Kita copy, kita buat view baru di sini. Kita kasih views ya, new file, Ctrl S. Kita kasih judul navbar.php. Kita paste saja di sini. Ini ada home-nya itu home ya, base URL kosongan. Ini mungkin yang biasa, ini mungkin nanti apa ya, transaction gitu ya, tapi kosongin aja dulu. Nah, di sini ada user itu ada role sama user. Nah, yang ini kita hapus saja. Ini disable juga hapus saja. Search hapus juga, nggak apa-apa, nggak begitu penting. Nah, role di sini kita base URL role begini, index.php slice role. Oke, kita kembali. Belum kita masukin ya. Nah, untuk memasukkannya di edit, kita di container ini kita include gini aja, this load view navbar. Begitu juga kita taruh di index ini, index yang ini ya. Nah, kayak gini. Oke, kita enter. Nah, ini ada ya, user role. Nah, kembali ke sini. Oke, itu dulu untuk editnya. Selanjutnya nanti kita diproses hapus.